Banyak cara untuk menentukan penanggalan dalam setahun. Yang sering kita ketahui adalah Masehi, yaitu kalender berlandaskan revolusi bumi terhadap matahari. Dan yang tidak asing pula, yaitu Hijriah, yang didasari dengan revolusi bulan. Penanggalan Hijriah berlandaskan pengamatan astronomi menjadi salah satu dasar keyakinan dalam menentukan hilal. Berikut penjelasannya. Hilal ini menjadi tanda berakhirnya bulan dalam penanggalan Islam untuk memasuki bulan baru. Jadi hilal itu untuk menentukan tentang awal bulan dari bulan Hijriah. Hilal menurut sabda Nabi Muhammad SAW, berpuasalah kalian karena melihatnya, berbukalah kalian karena melihatnya, dan sembelihlah korban karena melihatnya pula. Jika hilal itu tertutup dari pandangan kalian, sempurnakanlah menjadi 30 hari. Jika ada 2 orang saksi, berpuasa dan berbukalah kalian. Riwayat An-Nasa'i nomor 2116. Dahulu, orang melakukan pengamatan hilal hanya dengan mata telanjang. Namun dengan seiring berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, pengamatan visual hilal dilakukan dengan teleskop untuk memperkuat cahaya hilal yang tipis. Hilal di Indonesia ini selalu diamati sebetulnya setiap awal bulan Hijriah. Namun kebanyakan yang terekspos itu adalah ketika awal bulan Ramadan, awal bulan Syawal, dan juga awal bulan Dzulhijjah. Dalam perhitungan, kita bisa memprediksi, seperti halnya kita memprediksi terjadinya gerhana dan lain-lain juga, beberapa peristiwa-peristiwa astronomi yang lain, termasuk dengan hilal. Ini kita bisa melakukan kalkulasi dengan baik, dengan detail, dan dengan bantuan komputer akan mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Kalau terkait dengan kriteria, apakah ini sudah menjadi acuan bulan sudah berganti, yang pertama adalah ijtima atau konjungsi itu harus terjadi sebelum matahari terbenam. Ada beberapa kriteria, diantaranya di Indonesia ini Kementerian Agama dulu menggunakan kriteria Mabim dengan ketinggian 2 derajat, namun sekarang sudah diperbarui dengan kriteria Mabim yang baru, yaitu pada ketinggian minimal 3 derajat, maka dianggap hilal sudah terlihat. Jadi kita bisa melihat bedanya, hilal itu kan bulan baru. Jadi bulan itu adalah bulan yang teramati ketika pasca terjadinya konjungsi atau ijtima. Sedangkan bulan mati adalah yang sebaliknya. Nah, untuk mengamati hilal ini kita harus bijaksana dalam mempertimbangkan beberapa faktor, diantaranya adalah seberapa lapang kita melihat di daerah horizon pada wilayah barat tempat matahari terbenam. Kemudian yang kedua, alangkah baiknya sebetulnya kalau kita bisa melihat hilal di daerah yang cukup kering, ya, dengan kadar uap air yang seminimal mungkin, tentu saja akan menghasilkan hasil yang lebih baik lagi, dan ekspektasi kita untuk bisa mengamati dengan baik akan lebih mudah. Bagi umat Islam, sebetulnya ini adalah suatu tantangan, ya, bagaimana kita bisa melihat perlunya sains dalam menjalankan ibadah ritualnya. Sains ini memberikan banyak kesempatan kita untuk menjadi lebih baik lagi dalam mencermati hilal, dalam menentukan apakah hilal itu sudah nampak ataukah belum. Tinggal selanjutnya adalah bagaimana dalam pandangan-pandangan agama, dalam pandangan syariat, menentukan kriteria mana yang dipilih. Dengan adanya pengamatan hilal, sangatlah membantu umat muslim dalam menentukan waktu beribadah, khususnya di bulan-bulan Hijriah. Oleh karena itu, ilmu agama Islam tidaklah lepas dari keterikatan ilmu sains dan juga berlaku sebaliknya.